masjid, teman-teman sekalian, patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Pada kegiatan kali ini ada 4 materi presentasi yang akan mewakili setiap kelasnya masing-masing. Yang pertama, Sarafiona Asa dengan materi perubahan sosial budaya. Yang kedua, Claudius Narendra dengan materi spiritualitas kaum muda. Yang ketiga, Maria Karti dengan materi perjalanan hidup seorang imam. Yang keempat, Elizabeth Romeo dengan materi sosiologi. Sebelum kita mendengarkan teman-teman kita mempresentasikan, ada beberapa hal yang Bapak Ibu guru serta teman-teman perhatikan. Bahwa setiap presentasi ada sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab diberi kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang kedua, dalam presentasi berlangsung diharapkan bahwa ibu guru dan teman-teman memperhatikan dengan baik dan selama presentasi berjalan jangan membuat keributan. Oke, langsung saja kita akan membacakan nama presentasi pertama kita, yakni Sarafiona Asa. Waktu disimpan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sarafiona Asa. Saya berasal dari kelas 11. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai perubahan sosial budaya. Perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknik, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial budaya mempunyai beberapa bentuk, yaitu pertama dilihat dari sudut waktu. Ada 2 macam. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi, dan perubahan sosial budaya revolusi. Perubahan sosial budaya lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Misalnya, perubahan penjajahan Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Yang kedua, perubahan sosial budaya revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cukup cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Akibat dari revolusi industri, proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar dan berkembangnya urbanisasi, serta terjadinya kesenjangan sosial. Dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Misalnya perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Misalnya industrialisasi di daerah pertanian akan memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Dilihat dari sudut perencanaannya ada 2 macam perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Misalnya, peralihan telepon kabel menuju penggunaan telepon genggam atau handphone. Yang kedua, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada 2 faktor, yaitu faktor yang terjadi dalam masyarakat dan faktor yang terjadi dari luar masyarakat.
Faktor yang terjadi dalam masyarakat misalnya jumlah penduduk, pertentangan, dan pemberontakan. Faktor yang terjadi dari luar masyarakat misalnya bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan bangsa lain. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Pertama, faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Dari kontak ini terjadi proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya. Contohnya, dengan semakin majunya sistem komunikasi dan peralatannya, pengaruh budaya asing mudah memasuki kepribadian bangsa Indonesia seperti melalui televisi atau internet. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Pendidikan membuka pikiran manusia untuk menerima hal-hal yang baru. Pendidikan mampu membantu manusia berpikir secara objektif, sehingga dia mampu menilai apakah kebudayaan yang masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan samanya atau tidak. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Setiap orang membutuhkan penghargaan atas hasil karyanya dan keinginannya untuk maju. Penghargaan ini dapat memotivasi dan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Contohnya, suatu kampung yang warganya ketika sakit terbiasa pergi ke dukun, didatangkan dokter karena kampungnya dilanda wabah penyakit. Karena masyarakat ingin sembuh, maka mereka menerima kehadiran dokter tersebut. Yang kelima, stratifikasi yang terbuka. Sistem terbuka memungkinkan terjadinya gerakan sosial vertikal yang luas. Sistem terbuka memberi kesempatan kepada individu untuk berkembang atas dasar kemampuan sendiri. Kesempatan ini memungkinkan individu mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status lebih tinggi. Yang keenam, masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang antara lain mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, dan ideologi yang berbeda. Selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Perubahan juga dapat terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer manusia. Yang terakhir, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Perubahan juga dapat terjadi karena berkembangnya nilai sosial, misalnya nilai memperbaiki hidup. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Perubahan sosial akan sulit terjadi apabila suatu kelompok masyarakat tidak menjalin interaksi sosial dengan masyarakat lain yang lebih maju. Yang kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu masyarakat terasing tidak akan mengetahui perkembangannya yang terjadi pada masyarakat lain. Akibatnya, dalam masyarakat ini ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat lambat. Padahal penguasaan ilmu pengetahuan akan mendorong terjadinya perubahan. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Masyarakat terlalu mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau, serta menganggap bahwa secara mutlak tradisi tidak dapat diubah, cenderung sulit mengalami perubahan. Yang keempat, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Dalam setiap masyarakat mengenal stratifikasi sosial, pasti ada kelompok orang yang menikmati kedudukannya. Misalnya, pada masyarakat monarki, para raja akan sulit sekali menerima perubahan sistem pada masyarakat karena mereka mempunyai kepentingan atas sistem monarki yang telah berjalan. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Setiap unsur kebudayaan tersebut saling terkait satu sama lain. Keterkaitan ini ada di dalam sistem saling bergantung yang menyebabkan perubahan sulit terjadi. Yang keenam, prasangka buruk terhadap hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup. Pada masyarakat yang pernah dijajah, ada sikap berprasangka terhadap hal-hal yang baru dan asing. Masyarakat tersebut cenderung menutup diri terhadap hal asing, terutama kebudayaan yang bersama dengan kebudayaan penjajah. Yang berikut, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
Dalam setiap masyarakat, cara-cara kultural tertentu dalam menjalani kehidupan akan mempersatukan orang-orang dalam tingkah laku mereka. Ketika sebuah unsur baru tampak berbeda atau bertentangan dengan ideologinya, maka masyarakat cenderung akan menolak. Yang terakhir, adat istiadat. Kukunya adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat membuat perubahan sifat terjadi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Asa yang telah mempresentasikan hasil ringkasannya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kita semua untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Semua, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Adik Fiona. Jadi tadi penjelasan Adik itu mengenai pengaruh sosial budaya, ya, pengaruh sosial budaya, yaitu evolusi dan juga revolusi. Jadi di sini kakak mau mengambil salah satu pertanyaan. Di sini kita mengetahui sendiri, misalnya di Indonesia ini masih banyak sekali suku bangsa yang masih mempertahankan diri budayanya, ideologinya, kita mengetahui sendiri itu ya. Cuma sekarang aku mau bertanya pada Adik, bagaimana tanggapan Adik terhadap suku tersebut apabila mereka tidak menerima perubahan tersebut, apa akan terjadi pada kehidupan mereka, dan apa dampaknya juga bagi mereka? Terima kasih. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan. Juga kakak berikan contoh dari perubahan evolusi cepat. Terima kasih. Contohnya, ini transportasi yang lancar, berkembangnya perdagangan, proses mekanisasi dalam usaha industri yang besar, dan salah satu revolusi yang pernah terjadi di dunia adalah revolusi industri di Indonesia. Saja. Yang kedua tentang stratifikasi suku, kita mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status independen.